Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif, yaitu Bapak Muhammad Ferdiansyah MPD Cons, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Marwanur dengan NIM A1S12332 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Dinamika Perbandingan Diri atau Self-Comparison pada mahasiswa semester 2 akibat penggunaan TikTok dan implikasinya terhadap kepercayaan diri dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita langsung saja. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah pada era digital saat ini, perkembangan media sosial semakin pesat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama mahasiswa. Salah satu media sosial yang sangat populer saat ini adalah TikTok. TikTok digunakan tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai tempat untuk mencari informasi, mengekspresikan diri, hingga mengikuti tren yang sedang berkembang. Mahasiswa sebagai kelompok usia yang aktif menggunakan media sosial tentunya sangat sering terpapar berbagai konten di TikTok. Konten-konten tersebut menampilkan berbagai pencapaian, penampilan fisik, gaya hidup, kemampuan akademik, maupun kehidupan sosial seseorang. Tanpa disadari, kondisi ini dapat memunculkan perilaku self-comparison atau perbandingan diri. Self-comparison terjadi ketika individu membandingkan dirinya dengan orang lain. Dalam penggunaan TikTok, mahasiswa mungkin merasa bahwa dirinya kurang menarik, kurang sukses, atau kurang percaya diri dibandingkan orang yang mereka lihat di media sosial. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka dapat mempengaruhi kondisi psikologis individu, terutama kepercayaan diri mereka dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji karena kepercayaan diri merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri rendah dapat mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial, menyampaikan pendapat, maupun mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih dalam bagaimana dinamika self-comparison akibat penggunaan TikTok dan bagaimana implikasinya terhadap kepercayaan diri manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskanlah rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana pengalaman mahasiswa semester 2 dalam melakukan perbandingan diri akibat penggunaan TikTok. Dalam poin ini, peneliti ingin mengetahui pengalaman nyata yang dialami mahasiswa ketika menggunakan TikTok. Lalu selanjutnya adalah bagaimana dinamika perbandingan diri yang dialami mahasiswa saat menggunakan TikTok. Maksudnya adalah bagaimana proses munculnya self-comparison, apa yang dirasakan mahasiswa, dan bagaimana perubahan yang terjadi pada diri mereka. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana implikasi perbandingan diri tersebut terhadap kepercayaan diri mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini, peneliti ingin mengetahui dampak yang dirasakan mahasiswa akibat perilaku membandingkan diri tersebut. Selanjutnya, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori self-comparison dari Leon Festinger. Teori ini menjelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk menilai dirinya dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Menurut Festinger, terdapat dua jenis social comparison. Yang pertama yaitu upward comparison, yaitu ketika individu membandingkan dirinya dengan orang yang dianggap lebih baik atau lebih unggul dari dirinya. Contohnya, seperti mahasiswa yang melihat orang lain lebih cantik, lebih sukses, atau lebih percaya diri di TikTok. Kemudian yang kedua yaitu downward comparison, yaitu ketika individu membandingkan dirinya dengan orang yang dianggap berada di bawah dirinya. Biasanya hal ini dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri.
Nah, selain teori social comparison, penelitian ini juga menggunakan konsep kepercayaan diri menurut Lauster, yaitu kepercayaan diri merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan yang dimilikinya, sehingga individu mampu bertindak, berinteraksi, dan mengambil keputusan dengan lebih yakin. Next, penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, penelitian Setiawati tahun 2023 menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh terhadap perilaku social comparison mahasiswa. Kemudian, penelitian Agung dan rekan tahun 2025 menjelaskan bahwa penggunaan TikTok berkaitan dengan perubahan kepercayaan diri individu. Selain itu, penelitian Fitri dan Cholilah tahun 2024 juga menyebutkan bahwa TikTok dapat mendorong individu untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa penggunaan media sosial, khususnya TikTok, memiliki hubungan dengan perilaku self-comparison dan kepercayaan diri. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada pengalaman subjektif mahasiswa semester 2 dalam kehidupan sehari-hari. Next, kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari penggunaan TikTok oleh mahasiswa. Dari penggunaan tersebut muncullah perilaku self-comparison atau perbandingan diri. Perbandingan diri tersebut kemudian dapat memberikan dampak terhadap kepercayaan diri mahasiswa, baik dampak positif maupun negatif. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memahami hubungan antara penggunaan TikTok self-comparison dari kepercayaan diri mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini ingin memahami fenomena secara mendalam berdasarkan pengalaman dan sudut pandang subjek penelitian. Sedangkan jenis fenomenologi digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengalaman subjektif mahasiswa terkait self-comparison akibat penggunaan TikTok. Dengan pendekatan ini, peneliti diharapkan dapat memperoleh data yang lebih mendalam dan detail mengenai pengalaman mahasiswa. Lalu, subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 2 di Universitas Jambi. Pemilihan subjek dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya, mahasiswa yang aktif menggunakan TikTok dan pernah mengalami perbandingan diri saat menggunakan media sosial tersebut. Lokasi penelitian ini dilakukan di Universitas Jambi karena peneliti ingin memahami fenomena yang terjadi di lingkungan mahasiswa. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pengalaman mahasiswa terkait self-comparison. Observasi dilakukan untuk melihat perilaku maupun kondisi subjek penelitian secara langsung. Sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian seperti catatan atau dokumen yang relevan. Kemudian teknik analisis data menggunakan model Miles dan Haberman yang terdiri dari reduksi data, display data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika self-comparison akibat penggunaan TikTok serta implikasinya terhadap kepercayaan diri mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dalam bidang bimbingan dan konseling, khususnya terkait perkembangan psikologis mahasiswa di era digital saat ini. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, dan teman-teman sekalian. Saya juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian ini ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.